Halo adik-adik, mengawali pertemuan kita pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya untuk menghaturkan panganjali umat. Om Swastiastu, Keru Sumange. Sebelum kita masuk ke pembahasan, ada baiknya kita mengawali dengan doa. Om Awignamastu Namo Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Semoga pikiran yang jernih datangnya dari segala penjuru. Dan semoga tidak aral yang merintangi kita semua. Adik-adik, perkenankanlah saya, Bapak Eka Putra Utama, akan menjelaskan mengenai tari Padupa yang berasal dari Sulawesi Selatan. Nah, adik-adik, video tutorial kali ini berisi tentang hakikat dari tari Padupa, sejarah awal mula dari tari Padupa, makna-makna yang terkandung dalam tari Padupa, jumlah penarinya, busana dan aksesoris yang digunakan ketika menari, cara memakai sarung atau yang lebih dikenal dengan istilah mengikat lipas sabbe, dan ragam gerak dari tari Padupa pada saat menari. Nah, gerakan tari Padupa itu sendiri mengandung banyak makna tentang harapan dan ketulus ikhlasan dalam menjemput tamu yang datang. Tari Padupa memberikan penghormatan, permohonan doa, penjemputan, dan menyambut tamu, memuliakan tamu, serta prosesi berpamitan. Baik adik-adik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Apa itu tari Padupa? Nah, tari Padupa berasal dari bahasa Bugis yaitu kata dupa, yang artinya bertemu, menjemput, atau berjumpa. Nah, dari asal kata tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tari Padupa merupakan sebuah tarian yang dilakukan oleh orang Bugis jika kedatangan tamu penting dan senantiasa akan menghidangkan makanan dalam bosra sebagai tanda kesyukuran dan kehormatan. Jika melihat lagi sejarah kemunculan atau awal mula dari tari Padupa ini, maka dapat dilihat bahwa tari Padupa ini sudah ada sejak zaman dahulu, yakni pada tahun 1965-an, yang diperkenalkan oleh seorang maestro yang bernama Andi Nurhani Sapada atau Petanawi. Pada zaman dahulu, tarian ini sering ditarikan untuk menjamu seorang raja atau menjamu tamu agung pada pesta adat ataupun pada pesta perkawinan. Makna yang terkandung di dalam tari Padupa ini sering disebut Pamase Dewata, yang artinya dalam pemahaman suku Bugis ini berarti memohon ataupun meminta suatu rahmat kepada Dewata Siwai agar diberi keselamatan. Tari Padupa ditarikan oleh gadis-gadis atau perempuan yang berjumlah ganjil. Tari ini ditarikan oleh gadis-gadis ataupun perempuan dikarenakan perempuan lebih afdol dan khusyuk dalam menjamu tamu dengan gerakan-gerakan doa dibandingkan dengan laki-laki. Berbicara mengenai busana dan aksesoris dalam tari Padupa, yang pertama adalah mengenakan baju bodo. Nah, baju bodo ini adalah pakaian adat suku Bugis Makassar dan diperkirakan sebagai salah satu busana tertua yang ada di dunia. Perkiraan itu didukung oleh sejarah kain muslim yang menjadi bahan dasar dari baju bodo itu sendiri. Sesuai dengan namanya, dalam tanda kutip bodo, yang berarti pendek,
baju ini memang memiliki lengan yang pendek. Busana dan aksesoris yang kedua adalah lipas sabbe atau sarung. Nah, lipas sabbe atau sarung ini merupakan sarung sutra yang biasanya digunakan sebagai bawahan dari baju bodo. Adapun motif dari lipas sabbe adalah kotak-kotak dengan warna-warni yang cerah. Lipas sabbe digunakan layaknya menggunakan sarung. Lipas sabbe tidak hanya digunakan oleh kaum wanita Bugis, namun dipakai juga oleh pria yang biasanya motifnya lebih besar daripada motif kotak-kotak lipas sabbe yang dikenakan oleh perempuan. Mari adik-adik kita perhatikan video berikut untuk melihat cara mengikat lipas sabbe. Nah, kegunaannya adalah untuk membantu agar tidak melorot ketika lipas sabbe ini digunakan. Dan pemakainya biasanya menggunakan tali atau ikat pinggang. Nah, khusus untuk penari, ujung sarung diletakkan di bagian punggung dan diikat membentuk menyerupai sebuah kipas. Nah, kita lanjut. Busana dan aksesoris yang ketiga adalah bosara. Ketika kita menyebutkan bosara, sebenarnya ini meliputi satu kesatuan, yaitu piring yang di atasnya diberi alas kain rajutan dari wol, lalu di atasnya lagi diletakkan piring sebagai tempat kue dan diberi penutup bosara. Nah, kue-kue yang biasanya disajikan dengan menggunakan bosara adalah kue cucur, barongko, kue lapis, biji nangka, dan sebagainya, yang umumnya terbuat dari tepung beras. Dan berbagai kue kering seperti baning-banang, umba-umba, roko-roko, dan berbagai macam kue putu. Nah, kue tersebut biasanya disajikan dalam acara-acara adat. Nah, adik-adik, pada bagian sebelumnya telah dibahas bukan mengenai isi bosara pada saat upacara-upacara adat. Nah, bagaimana sebenarnya isi bosara pada saat kita menari? Nah, di sini akan dijelaskan bahwa dalam tarian ini setiap penari akan memegang sebuah bosara. Nah, bosara ini tanpa penutup. Pada zaman dahulu, isi yang ada pada bosara tergantung pada kepercayaan masing-masing masyarakat Bugis. Namun, pada biasanya ada yang memakai lilin, dupa, beras, beno, daun sirih, pisang, dan lain sebagainya. Adapun busana dan aksesoris selanjutnya, yang keempat adalah kalung. Nah, kalung yang digunakan pada tari Padupa ini berupa kalung rantai yang bermotif yang digunakan pada bagian leher penari dan sebagai penghias pada bagian dada seorang penari. Aksesoris lainnya yang digunakan adalah anting panjang. Nah, anting panjang yang digunakan pada tari Padupa itu biasa disebut dalam suku Bugis yaitu bangkara taroe. Yang digunakan pada bagian telinga seorang penari. Nah, ini fungsinya sebagai penghias telinga agar seorang perempuan yang menari tari Padupa itu terlihat lebih cantik. Yang keenam adalah bando. Bando yang digunakan pada tari Padupa itu biasa disebut dalam istilah Bugis yaitu kutu-kutu. Nah, gunanya untuk menghias pada bagian kepala, tepatnya pada konde sebagai penahan rambut seorang penari.
Adik-adik, aksesoris yang terakhir atau yang ketujuh adalah gelang atau dalam masyarakat Bugis biasanya disebut dengan poto. Nah, gelang panjang atau poto ini yang digunakan pada tari Pakdupa biasa disebut dalam suku Bugis yaitu tiga rotedong atau dalam bahasa Indonesianya itu berarti tenggorokan kerbau yang digunakan pada pergelangan tangan sebagai penghias pada bagian tangan seorang penari. Nah, adik-adik, bagian selanjutnya dan bagian yang tidak kalah penting adalah ragam gerak dari tari Pakdupa. Nah, yang pertama dalam tari Pakdupa ada gerakan yang dimaksudkan untuk memberikan penghormatan. Jadi makna gerakannya ini adalah memberikan penghormatan pada seorang tamu atau kepada yang lebih lazimnya pada zaman sekarang itu diberikan penghormatan kepada mempelai pengantin. Nah, gerakan yang ditunjukkan pada tari Pakdupa bagian pertama ini adalah gerakan kombinasi dari tangan dan gerakan melingkar kaki serta kombinasi dengan bosara yang digunakan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan video berikut ini. Ragam gerak tari Pakdupa yang kedua adalah gerakan yang Marilaudoa. Nah, gerakan Marilaudoa atau dalam artian bahasa Indonesianya adalah meminta doa. Nah, gerakan ini diawali dengan penari membentuk posisi duduk secara perlahan sambil penari meletakkan bosara dengan tangan kanannya. Kemudian tangan kanannya ditarik ke depan hingga ditarik lagi ke bagian depan dadanya. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan pada video berikut ini. Gerakan yang ketiga adalah gerakan Madupa, artinya menyambut atau menjemput dan bisa juga berarti menghasilkan. Nah, maksud dari ragam gerak ini adalah menjadi sebuah tanda penghormatan kepada seseorang yang datang berkunjung atau memenuhi undangan yang diberikan. Nah, untuk selanjutnya agar lebih jelas mari kita perhatikan video gerakan Madupa berikut ini. Nah, kita lanjut adik-adik. Ragam gerak tari Pakdupa yang keempat adalah Mapakaraja atau yang lazimnya dilakukan dengan gerakan mengampo. Nah, Mapakaraja dengan mengampo ini merupakan sebuah proses dalam memuliakan atau mengagungkan seseorang yang dianggap penting. Nah, sikap ini merupakan tanda hormat kepada tamu atau raja. Mengampo dalam artinya sendiri yaitu menabur, merupakan doa agar tamu yang datang diberkahi dan diberi keselamatan. Demikian pula kepada mempelai pengantin
dan keluarganya sampai selesai acara atau sebuah resepsi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan gerakan Mapakaraja dengan mengampu dari video berikut ini. Ragam gerak tari Padupa yang terakhir atau gerak tari Padupa yang kelima adalah gerakan Masimang atau pamit. Nah, ragam gerak Masimang atau pamit ini berarti meminta pamit atau permisi kepada seluruh tamu dan tanda berakhirnya tarian Padupa ini. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan gerakan Masimang pada video berikut ini. Nah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung video tutorial pada kali ini mengenai tutorial tari Padupa. Terima kasih sudah menyaksikan video hingga sampai detik terakhir. Izinkan saya untuk menutup perjumpaan kita pada kesempatan ini dengan mengucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Salamaki Topada Salama.